Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Anissa, Direktur Standarisasi Pangan Olahan Kedeputian 3, Ibu Bapak sekalian peserta kegiatan advokasi dan sosialisasi peraturan di bidang pangan olahan, perwakilan dari kementerian lembaga, dari Kementerian Perindustrian, kemudian dari LIPI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota, asosiasi dan organisasi dari GAPMI, kemudian dari ASRIM, Asosiasi Industri Minuman Ringan, dari NAMPA, National Meat Processor Association, kemudian dari APIKI, Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia, kemudian dari Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Olahan Impor Indonesia, dari Asosiasi Industri Pengolahan Susu atau AIPS, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, APMIKindo, kemudian dari PATPI, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, dari Pergizi, dari ILKI, dan Ibu Bapak sekalian peserta sosialisasi peraturan bidang pangan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita dapat menyelenggarakan satu kegiatan yang sangat baik sekali, yaitu advokasi dan sosialisasi peraturan di bidang pangan olahan. Tentu ini bagian yang berkesinambungan ya, Bu Direktur, sudah batch keempat, gitu ya. Batch keempat. Mengapa ini kami lakukan terus-menerus? Karena memang sangat penting sekali. Kalau kita lihat bagaimana pemerintah secara berkesinambungan ya, ini tidak hanya Indonesia, tapi berlaku secara internasional. SDGs kita, yaitu Sustainable Development Goal, bagian daripada tujuan pembangunan berkelanjutan jelas sekali, bagaimana untuk mengakhiri kelaparan, ya, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, kemudian juga mencapai satu tingkat gizi yang optimal, dan di satu sisi juga untuk mendorong pertanian kita. Maka memang 2030 ini diharapkan bahwa akses pangan itu menjadi betul-betul bisa kita penuhi, ya, dapat kita penuhi. Dan kalau kita lihat di 2025, harapannya adalah adanya penurunan stunting, wasting ya untuk balita, sehingga memang diharapkan bahwa masyarakat kita ya, remaja, perempuan, wanita hamil, ibu menyusui, lansia itu memperoleh tingkat kehidupan kesehatan yang optimal. Ya, tentu ini sejalan dengan cita-cita pembangunan kita bahwa generasi muda, generasi emas di 2050 tentu saja. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat kodeks ya, prinsip kodeks yang kita memang yang diacu oleh banyak sekali negara termasuk Indonesia, Codex Principles and Guidelines for National Food Control System, dan satu lagi Codex Guidelines for Strengthening National Food Control System. Ada dua sisi mata uang yang memang harus dipenuhi di dalam rangka menyusun satu peraturan. Jadi untuk konsumen dan perdagangan yang fair. Nah, oleh karena itulah maka aturan itu dibuat untuk satu kepada konsumen, yang satu lagi adalah pada pelaku usaha. Pelaku usaha ada dua ya secara garis besar, industri atau usaha mikro kecil. Jadi yang menengah dan besar, satu lagi memang yang usaha mikro kecil. Ya, jadi seluruhnya tercover. Dan tentu sekali harus ada jaminan keamanan pangan di sini. Nah, jaminan keamanan pangan itu sejalan dengan kemudahan berusaha, kepastian berusaha. Nah, sehingga nantinya betul-betul tidak ada fraud ya, tidak ada persoalan dalam perdagangan, kejahatan dan lain-lain. Oleh karena itulah harus ada transparansi di dalam regulasi ya. Harus betul-betul dapat dipahami, dapat diterapkan. Nah, dapat diterapkan karena itu harus ada pengawasan dari hulu ke hilir yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Ya, ini mengakomodir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan 23 ya tentang tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jelas sekali bahwa kewenangan pemerintah daerah maupun pusat jelas untuk menyusun NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi jelas mengapa Badan POM dalam hal ini, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan senantiasa melakukan advokasi, sosialisasi ya dari aturan-aturan yang memang sudah disusun, sudah dibuat bentuk normanya, standarnya, prosedur dan kriteria-kriterianya. Nah, oleh karena itu terus kita lakukan sosialisasi. Jadi pemerintah pusat punya kewenangan dan satu lagi, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan. Kewenangan itu ada dua sisi, kewenangan dan tanggung jawab. Jadi ketika menerbitkan satu aturan, di satu sisi juga harus melakukan pengawasan di dalamnya. Tentu ini sejalan dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 ya. Tugas Badan POM di dalam rangka melakukan pengawasan terkait dengan untuk meningkatkan satu sistem keamanan mutu gizi ya pangan, dan ini tentu saja di seluruh Indonesia. Karena itu dalam rangka pengawasan Badan POM tentu tidak seorang diri ya. Bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan kementerian lembaga, ya satu hal Badan POM juga di semua provinsi itu sudah dilengkapi dengan balai besar, balai POM, ya Lokapom, ini sudah ada bagian perpanjangan tangan Badan POM ketika dalam melakukan pengawasan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dasar kewenangan tentu kita sudah bisa lihat ya. Ini adalah dasar kewenangan Badan POM untuk melakukan pengawasan di semua sektor ya. Kalau kita lihat disebut obat dan makanan secara keseluruhan, yaitu obat tradisional, kosmetik ya, obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan. Itu kalau kita sebut obat dan makanan. Dalam hal ini saya bicara mengenai pangan ya. Tentu sekali tidak hanya keamanan mutu dan gizi, tapi satu lagi, label dan iklan. Nah, label dan iklan Ibu Bapak sekalian harus menjadi prioritas yang menjadi perhatian. Kenapa? 65% itu label dan iklan pangan khususnya IRTP ini masih menjadi tantangan. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana untuk melakukan pengawasan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi tahun 2021 ya, program dan regulasi yang sudah dibuat dalam rangka mendukung keamanan pangan khususnya UMKM sudah cukup banyak. Pertama, penyusunan pedoman untuk UMKM. Pedoman nilai gizi ya. Nilai gizi ini untuk UMKM wajib sekarang ya, dan itu sudah dilengkapi bagaimana cara untuk menghitung nilai gizinya. Ya kalau dulu kalau untuk industri harus ada informasi dari laboratorium, harus melakukan uji lab. Untuk UMKM kita sudah lengkapi dengan tabel konversi sehingga memang bisa untuk nilai gizinya bisa langsung dikonversi untuk UMKM. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan aplikasi ya, aplikasi sehingga UMKM gampang sekali Ibu Bapak sekalian ya. Aplikasi namanya adalah aplikasi Cek ING ya. Cek Mandiri ING. Jadi gampang sekali Ibu Bapak sekalian, jadi bisa langsung UMKM menginput datanya. Oke, daging, ikan, berapa sih informasi nilai gizinya, proteinnya, karbohidratnya, ya lemaknya berapa, gulanya berapa, di situ sudah langsung masuk. Sehingga kalau mengetahui berapa sih seluruhnya nilai gizi itu bisa diketahui. Kemudian juga ada pedoman MPASI ya untuk UMKM sudah kita buat. Lalu ada pedoman cara pengolahan dan penanganan pangan olahan beku ya yang baik ya. Sekali lagi untuk produk-produk beku harus menjadi perhatian khusus ya. Mengapa? Ini adalah produk yang memang dengan kapasitas, dengan mengapa harus beku? Tentu kalau dengan suhu ruang biasanya 3-4 hari rusak ya, kemudian dibekukan. Nah, biasanya produk-produk dibekukan dengan komposisi adanya makanan daging, ikan yang memang cenderung mudah sekali rusak atau terkontaminasi mikrobiologi. Kemudian advokasi dan sosialisasi peraturan di bidang pangan olahan,
ya kepada pelaku usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lalu juga adanya inovasi, ya pendampingan pada saat inovasi ini juga kami buat, ya antara lain untuk mengembangkan BTP dari bahan alam, kami mengundang berbagai universitas, ya dan pendampingan untuk bisa mengembangkan BTP ini sudah cukup banyak. Kemudian juga peningkatan kapasitas, pemenuhan persyaratan keamanan, berbagai UMKM kita lakukan sejak 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian pendampingan cara produksi pangan olahan yang baik, ya, dan program PMR bagi UMK. Ini kita lakukan secara bertahap nih untuk UMR. Lalu juga untuk UMKM juga ada program orang tua angkat. Saat ini tahun 2022 kita punya 15 orang tua angkat, Ibu Bapak sekalian. Dan ini terus kita kembangkan ya karena orang tua angkat juga punya komitmen untuk mendampingi UMKM, ada tanggung jawab di dalamnya. Kenapa orang tua angkat ini juga betul-betul didampingi oleh Badan POM ketika nanti menerbitkan izin edar. Nah, tahun 2021 dan 2022 sudah diundangkan 13 peraturan ya terkait dengan standar keamanan mutu minuman, ya, periklanan, pendaftaran pangan, bahan tambahan, label, ya ada 13 dan lain-lain yang silahkan bisa dilihat di depan. Jadi cukup banyak yang sudah dilakukan ya. Tentu sekali lagi aturan-aturan ini dibuat dalam rangka kemudahan berusaha. Adanya standar dibuat adalah tadi sebagaimana Badan POM mengaku pada kodeks, pelaku usaha mudah untuk berusaha di Indonesia, dan di sisi lain adalah bagaimana perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Maka kita buat peraturan 2021 sampai 2022 ini ada 13 peraturan yang dapat dilihat di depan. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kami sampaikan bahwa beberapa juga terkait dengan peraturan keputusan yang dicabut juga betul-betul ini juga beberapa keputusan yang kami perbaiki, kami cabut ya, antara lain batas maksimal nitrit dalam sarang burung walet ya, kemudian batas maksimal aflatoksin untuk produk pangan ya, dan lain-lain. Ini memang kami cabut juga memang karena sudah tidak efisien, digantikan dengan yang baru. Sejak 2020 sampai 2021 dengan bangga kami sampaikan bahwa kami sudah punya 8 standar. 8 standar ini sebagai bahan tambahan pangan yang memang kita gunakan untuk antara lain adalah mengganti bahan tambahan pangan sebagai ya eradikasi untuk produk-produk atau bahan kimia yang sering digunakan di pangan seperti mengganti formalin ya, eradikasi formalin, boraks ya, zat pewarna. Nah, oleh karena itu 8 bahan alam ini menjadi sangat baik sekali. Ini sudah kami terbitkan di 2020 sampai 2021. Saat ini masih tambah ya. Jadi ada larutan sitosan, formula tangkis, cairan asam asetat dari air kelapa, serbuk biji salak, kemudian ada formulasi garam dengan buah dan sayur. Kemudian ada biji atung bubuknya ya, kemudian ada serbuk kulit pisang, kemudian ada palata, fermentasi buah pisang. Belum seluruhnya ada nomor izin edarnya, tetapi memang sudah berproses ya. Ada yang sudah nomor izin edar yang sudah terbit, palata ini sudah terbit, namun ada yang sebagai bahan kimia ya. Namun memang sedang berproses untuk menjadi bahan hilirisasi sehingga digunakan untuk masyarakat. Ini kita sedang proses mendampingi para universitas ya untuk dapat segera terbit nomor izin edarnya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu sekali kegiatan advokasi ini ya sebelumnya kami juga sudah berproses di dalam penerbitan PP 86 tentang keamanan pangan ya. PP 86 tahun 2019 yang sudah ditetapkan di Desember 2019 dengan berbagai informasi. Tentu di dalamnya selain substansi keamanan pangan, di sana juga ada pengawasannya, sanksinya, kemudian kejadian luar biasa dan peran serta masyarakat. Dan kemudian kami update kembali, ya kami update kembali terkait dengan bahan tambahan pangan, informasi nilai gizinya,
ya. Kemudian juga zat gizi dan non gizi, kemudian pangan olahan berasam rendah yang dikemas dengan hermetis, lalu pengawasan periklanan. Jadi aturan yang ada, kemudian kita update kembali aturan-aturan tersebut ya di 2021, 2022 sehingga mudah untuk dipahami oleh Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu sekali di dalam rangka untuk menerapkan standar ini dibutuhkan kerjasama kita, seluruh kementerian lembaga, termasuk di dalamnya adalah Ibu Bapak sekalian pelaku usaha. Nah, di dalam distribusinya, ya sekali lagi kami juga sudah menerapkan pengawasan di sarana peredaran atau distribusi. Nah, ini dikenal dengan nama Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Peredaran atau biasa kita singkat SMKPU. Nah, tentu ini sistem ini betul-betul melihat di seluruh peredarannya. Walaupun di peredaran tentu melihat dari hulunya ya, di pengawasan produksinya ketika dia akan mengedarkan. Jadi sarana produksi atau industri produksi, industri pangan yang akan mengedarkan, dia juga wajib punya SMKPU. Artinya distributornya itu wajib punya dan itu kontrolnya di bawah industri pangan tersebut. Bentuknya nanti ada sertifikat, ya, ini sertifikat pemenuhan komitmen dan satu lagi untuk usaha mikro kecil, ya, ini ada sertifikat pemenuhan komitmen. Kemudian yang menengah, ya, bentuknya ada sertifikat pemenuhan standar, ya, untuk SMKPU. Ini Bapak sekalian yang saya hormati, tentu sekali bagaimana ini bisa berlangsung dengan baik peran serta dari kementerian lembaga dan tentu juga perangkat daerah ya, SKPD ini menjadi garda terdepan ketika di dalam rangka melakukan pengawasan. UMKM masyarakat itu menjadi bagian penting ketika juga melakukan pengawasan, ketika melakukan kontribusi pengawasan melekat produk-produknya. Jadi tanggung jawab itu 3 pilar. Satu, industrinya, kemudian pemerintah, ya, pemerintah dalam ini yang membuat aturan, membuat regulasi, ya. Kemudian satu lagi dan masyarakat termasuk UMKM-nya. Ya, kalau kita melihat UMKM sebagai masyarakat atau industrinya ya, ini memang dua sesuatu yang kadang-kadang sebagai masyarakat atau sebagai industri. Kalau saya bilang bahwa UMKM ini sudah sebagai bagian dari ya industri dan UMKM harusnya satu ya, satu yang sudah harus menerapkan peraturan. Oleh karena itulah memang kegiatan ini bagi industri tersebut termasuk UMKM untuk meningkatkan pengetahuan ya, kemudian pemahaman, dan satu hal lagi, juga terlibat di dalam rangka melakukan pengawasan. Yang kedua, tentu harus ada persamaan persepsi ya. Adanya regulasi ini jangan menjadi, seakan-akan menjadi pembatasan yang sulit bagi usaha mikro kecil. Dipandang sesuatu yang memang akan memudahkan bagi industri, bagi UMKM untuk melakukan kegiatannya, ya, di Indonesia tentu. Kemudian juga bagi pelaku usaha dan asosiasi memiliki persepsi yang sama, ya, juga bersama dengan organisasi profesi, organisasi konsumen di dalam memahami peraturan-peraturan ini yang ada. Karena itu sampai saat ini sudah ada 4 batch, ini batch terakhir ya, masih sekali lagi ya, masih ada sekali lagi ya. Saking pentingnya, tentu ini kita lakukan berkali-kali ya. Persamaan persepsi tidak mudah ya. Karena terus masih banyak pertanyaan ke kami juga, masih banyak masukan, masih banyak pertanyaan. Artinya memang butuh advokasi kepada pemerintah dan sosialisasi kepada industri dan masyarakat. Dan tentu peraturan ini harus dapat diimplementasikan ya. Jadi peraturan ini tentu bukan menjadi menara gading yang berdiri saja, tetapi harus bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan, baik itu nantinya bentuk pengawasan ataupun aturan itu juga sebagai bagian kemudahan berusaha. Jadi konsepnya dua sisi mata uang, baik untuk pengawasan maupun kemudahan berusaha, intinya sama untuk perlindungan masyarakat Indonesia. Saya kira demikian terkait dengan advokasi dan sosialisasi yang hari ini merupakan satu batch yang keempat
yang dilakukan oleh Kedeputian 3 khususnya Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, dan dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan advokasi dan sosialisasi peraturan di bidang pangan olahan tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.